Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan karena Allah masih memberikan kita kesempatan serta kesehatan untuk bersama-sama bisa ada di tahap ini guna akan menyambut pertemuan tatap muka terbatas. Tak lupa pula salat dan salat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik ayah bunda, bagaimana kabar ayah bunda semuanya? Mudah-mudahan ayah bunda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, kami dari SMP IT dan SMA IT Insan Madani Kota Palopo membuat video sosialisasi ini guna sebagai bentuk persiapan pertemuan tatap muka terbatas SMP IT dan SMA IT Insan Madani Kota Palopo. Nah, insya Allah pada sosialisasi video ini, sosialisasi kali ini akan dibawakan oleh Ustazah Nirwana Bidu, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMP IT Insan Madani Kota Palopo. Kepada Ustazah Nirwana Bidu dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ayah bunda yang ada di rumah, alhamdulillah pada kesempatan sore ini izinkan saya melakukan sosialisasi terkait dengan kegiatan pertemuan tatap muka terbatas yang insya Allah akan kita mulai laksanakan pada tanggal 4 Oktober 2021 atau pada hari Senin yang akan datang. Dan tentunya untuk mengawali kegiatan ini agar kedepannya bisa berjalan sesuai dengan harapan, ya, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Palopo, ya, sekaligus untuk tetap mencegah, ya, terjadinya penyebaran wabah COVID-19 di sekolah. Maka sangat penting bagi kami untuk memberikan beberapa penjelasan, ya, terkait dengan kegiatan PTM ini atau pertemuan tatap muka terbatas ini, yang tentunya sama-sama sudah kita nantikan sejak lama, bagaimana anak-anak kita semua bisa kembali duduk di kelasnya masing-masing, kembali duduk bersekolah di sekolah, ya, kembali bertemu dengan ustadz ustazah, mendapatkan pendidikan secara langsung atau pendidikan secara tatap muka, walaupun masih dalam kondisi yang ketat, ya, prokesnya atau protokol kesehatannya, tentunya dalam rangka mencegah sekolah menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Oke, baik. Saya share screen dulu untuk kegiatan kita hari ini. Ya, jadi ayah bunda semua, berikut beberapa hal yang ingin kami sampaikan, ya, sosialisasi mulai dari SOP atau standar operasional prosedur pembelajaran tatap muka terbatas di SMP IT maupun di SMA IT Insan Madani, sampai kepada jadwal dan pembagian kelas atau sesinya. Sengaja kami buat sosialisasi ini direkam dan tidak mengundang secara langsung ayah bunda semua, karena kami memahami bahwa kita memiliki keterbatasan waktu, apalagi di akhir pekan seperti ini, tentunya banyak agenda yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari, dan karena itu untuk fleksibelnya, ya, kita bisa mengakses, bisa membaca atau mendengarkan atau menonton, ya, sosialisasi ini dari mana saja dan kapan saja. Tentunya ini salah satu ikhtiar kami, yaitu merekam dan mengirimkan link, ya, untuk nanti ayah bunda bisa semuanya, ya, bisa semuanya mendengarkan, karena besar harapan kami semua ayah ibu paham, ya, punya kesepahaman dengan pihak sekolah terkait dengan aturan pertemuan tatap muka terbatas yang insya Allah akan kita mulai pekan depan. Baik,
Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah isi dari surat edaran wali kota ya. Jadi sebelum edaran wali kota sudah ada edaran gubernur mengizinkan PTM ya, atau pertemuan tatap muka terbatas, dan edaran gubernur ini untuk bisa dilaksanakan di tingkat daerah itu harus mendapatkan izin pemerintah kota, dan alhamdulillah izin pemerintah kota sudah keluar. Dan kita perhatikan bersama apa yang menjadi ketentuan-ketentuan ya di dalam surat edaran wali kota. Jadi di dalam surat edaran wali kota ini ada yang ditujukan kepada pihak sekolah, ada juga yang ditujukan kepada peserta didik dan orang tuanya, gitu ya. Mungkin saya tidak bacakan seluruhnya karena insya Allah nanti kita semua dengan dengan memperhatikan atau mendengarkan itu insya Allah bisa memahami ya apa yang diharapkan bisa kita laksanakan baik sebagai pihak sekolah maupun sebagai pihak wali murid ya di dalam proses pertemuan tatap muka terbatas ini. Di antaranya yaitu untuk pihak sekolah ya, ini menjadi tanggung jawab kami menyiapkan sarana prasarana yang sesuai dengan prokes ya, yang diantaranya tempat cuci tangan, sabun, pengering, alat pengukur suhu, hand sanitizer, disinfektan, dan ruang isolasi atau UKS minimal ya. Begitu juga insya Allah setiap hari kita diminta melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum peserta didik masuk ke lingkungan sekolah. Kemudian sekolah juga mewajibkan peserta didik memakai masker, dan ini memakai masker ini bukan hanya di sekolah tapi mulai dari rumah ya hingga ke sekolah. Dan sekolah tetap bertugas menyediakan masker cadangan. Tentunya masalah masker ini dikerjasamakan dengan orang tua ya. Kami mengontrol di sekolah dan orang tua mengontrol dalam perjalanan. Pihak sekolah juga diharapkan bisa memastikan pendidik dan tenaga pendidik hadir dalam kondisi sehat dan telah divaksin ya, telah divaksin. Untuk masalah telah divaksin ini kami memberlakukan wajib untuk guru. Untuk siswa sementara itu sambil menunggu jadwal vaksin, semua siswa itu belum ada larangan untuk tidak hadir kalau belum vaksin. Jadi semua siswa masih berhak untuk hadir karena jadwal vaksin masih terus berjalan. Yang diharapkan adalah orang tua semua nanti bisa termotivasi untuk melaksanakan atau mengikuti program vaksin ini ya. Karena jangan sampai nanti turun aturan tidak bisa ikut kalau tidak divaksin. Untuk sementara ini masih aman insya Allah ya, hanya tenaga pendidik atau guru yang diwajibkan untuk vaksin. Selanjutnya diharapkan secara spiritual ya kita tetap melakukan ikhtiar dalam bentuk doa bersama baik sebelum maupun sesudah pembelajaran untuk kesehatan dan keselamatan bersama ya, jauh dari wabah COVID-19. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini masih ada beberapa isi dari surat edaran wali kota, diantaranya pendidik, tenaga kependidikan maupun peserta didik di dalam lingkungan sekolah itu tidak diperkenankan berkumpul atau berkerumun di tempat pembelajaran. Kemudian dan dalam rangka itu tentunya tidak ada namanya jam istirahat ya, hanya hal-hal yang sifatnya sangat penting dan mendesak yang membuat peserta didik boleh meninggalkan kelas gitu ya selama proses pembelajaran. Kemudian diharapkan juga pihak sekolah intens melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan setempat atau PKM yang ada di lingkungan yang ada berdekatan dengan lingkungan sekolah, memperhatikan jaga jarak, kemudian penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah proses PBM, kemudian begitu juga poin J ini perlu diperhatikan bersama agar orang tua mengantar dan menjemput ya peserta didik. Jadi Ananda tidak dititipkan di tukang ojek atau seperti apa ya, intinya diharapkan Ananda itu pulang sekolah tidak lagi berkeliaran tapi kembali ke rumah masing-masing. Kemudian pihak sekolah menyampaikan kepada orang tua wali atau peserta didik saat mengantar menjemput itu tidak mengunjungi tempat lain. Jadi dari rumah langsung ke sekolah. Tentunya untuk menghindari kontak fisik dengan terlalu banyak orang ya. Kemudian pihak sekolah juga melibatkan komite sekolah untuk mensosialisasikan terkait dengan prokes baik dari rumah ke sekolah, prokes selama di sekolah,
prokes dari sekolah ke rumah, dan prokes di tempat-tempat umum, baik itu dalam bentuk spanduk, pamflet, selebaran, dan lain-lain. Nah, itu isi surat edaran wali kota sudah kita baca bersama untuk kita pahami. Selanjutnya kami meramu ya isi tadi, kami menyimpulkan, menyederhanakan ya menjadi satu tata tertib pertemuan tatap muka terbatas. Yang ini kami tujukan utamanya untuk siswa dan orang tua siswa. Silahkan ayah bunda memperhatikan dengan seksama apa saja yang menjadi tata tertib pertemuan tatap muka terbatas yang kita berlakukan di sekolah ya. Yang pertama tentunya orang tua mengantar dan menjemput siswa ya. Orang tua mengantar dan menjemput siswa. Tempat mengantar dan menjemput itu ditentukan di depan gerbang. Ya, tidak lagi masuk ke lingkungan sekolah, hanya di depan gerbang. Kemudian siswa tidak kami perkenankan membawa sendiri kendaraan pribadi seperti motor ya. Kendala yang ada semisal orang tua ada kesulitan dalam mengantar, mohon dikomunikasikan langsung dengan wali kelas untuk dicarikan solusinya ya. Karena selama ini masih ada siswa yang naik kendaraan sendiri, dan satu instruksi dari wali kota bahwa sekolah harus punya jaminan anak-anak pulang sekolah itu tidak kemana-mana melainkan langsung ke rumah. Ketika anak-anak diperkenankan membawa sendiri kendaraan, dikhawatirkan, ditakutkan anak-anak kumpul-kumpul atau tidak langsung pulang ke rumah. Dan jika ini ditemukan, ya siswa insan madani ditemukan berada kumpul-kumpul ya di tempat tertentu, kita dibolehkan melaksanakan PTM. Ini yang kita jaga bersama sehingga diharapkan orang tua bisa memahami tata tertib ini. Jadi Ananda meskipun sudah bisa bawa motor sendiri, mohon untuk tetap diantar jemput oleh orang tua ataukah oleh wali ya, ataukah oleh orang yang dipercayakan oleh orang tua seperti om, tante, kakak ya, seperti itu, atau pihak yang dipercayakan untuk mengantar jemput dan bisa memastikan bahwa anak-anak itu tidak berkeliaran di luar rumah atau di luar lingkungan sekolah setelah proses belajar mengajar selesai. Selanjutnya, aturan yang ketiga, siswa diharapkan hadir di sekolah itu paling lambat 10 menit sebelum bel masuk. Kenapa? Karena setiap hari kita akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan kondisi kesehatan. Jadi jika Ananda itu mengalami gejala seperti demam, nyeri tenggorokan, batuk ya, beringus atau pilek, maka Ananda tidak akan diperkenankan ikut belajar dan diharapkan Ananda kalau orang tua masih ada langsung dibawa pulang. Kalau orang tua sudah tinggalkan maka Ananda akan diantar ke ruang UKS, tidak mengikuti pembelajaran karena seperti itu yang diamanahkan oleh pemerintah kota ya, dan kita berusaha untuk mengikuti aturan tersebut. Selanjutnya, siswa menggunakan masker selama berada di sekolah dan menyiapkan masker cadangan itu bagi guru ya, bagi pihak sekolah. Selama berada di lingkungan sekolah, ini menjadi tanggung jawab sekolah, antara berangkat dari rumah menuju sekolah dan dari sekolah menuju rumah itu menjadi tanggung jawab orang tua. Kemudian selanjutnya, siswa juga kami harapkan membawa hand sanitizer pribadi. Gitu ya. Kalau tidak ada maka siswa diharapkan bisa rutin melakukan CPTS atau cuci tangan pakai sabun. Ini terbalik di CTPS ya. CTPS sebelum dan sesudah beraktivitas di sekolah. Kemudian yang keenam, diharapkan juga siswa membawa peralatan belajar yang lengkap sehingga tidak harus meminjam lagi dari siswa lain. Jadi peralatan belajar haruslah peralatan pribadi, gitu ya, untuk mencegah penularan virus lewat barang-barang pribadi. Kemudian masalah peralatan sholat itu diharapkan siswa juga membawa sendiri peralatan sholatnya, tidak meminjam. Jadi seperti untuk akhwat bawa mukena, bawa sarung atau roknya, bawa tikar sholat sendiri, gitu ya, tidak menggunakan tikar sholat berdua.
Kemudian berikutnya yang ke-8, siswa kami harapkan membawa bekal secukupnya ya, baik berupa air minum maupun snack. Walaupun tidak ada istirahat keluar main ya, tapi kami tetap memberikan waktu istirahat untuk siswa di dalam ruangan. Itu ya, di dalam ruangan. Kemudian yang berikutnya, siswa tidak keluar kelas kecuali untuk kebutuhan vital ya. Misalnya untuk BAB, BAK atau keperluan lain yang penting dan mendesak. Kemudian yang terakhir, siswa tidak berkerumun di sekolah. Karena itu jam istirahat siswa tetap di dalam kelas. Dan begitu juga pada saat jam pulang, siswa tidak akan kami keluarkan dari kelas sebelum yang bersangkutan penjemputnya datang. Nah, ini hal yang sangat krusial untuk kami dan sangat diharapkan kerjasama dengan orang tua agar orang tua standby menjemput anak, gitu ya. Agar orang tua standby menjemput anak. Tidak molor dalam waktu menjemput, karena dikhawatirkan ketika orang tua molor, kelas sudah akan dipakai oleh sesi berikutnya, anak masih belum dijemput, anak masih berada di dalam kelas. Jadi untuk mencegah kerumunan ya seperti itu, atau mencegah sesi berikutnya sudah tiba dan anak belum dijemput, maka diharapkan orang tua bisa mengatur sebaik-baiknya jadwal mengantar dan menjemput siswa. Itu ya. Mungkin itu terkait dengan tata tertib pertemuan tatap muka terbatas. Hal-hal lain yang terkait dengan tata tertib ini bisa langsung menelpon ke wali kelas atau kepada kepala sekolah langsung boleh ya. Selanjutnya konsekuensi ya. Yang kami maksud dengan konsekuensi adalah pertanggungjawaban. Jika orang tua atau siswa melanggar aturan PTM tersebut, maka ada 3 tahapan konsekuensinya. Tahap pertama tentu kami menyampaikan peringatan atau teguran. Ya, misalnya anak datang peralatannya tidak lengkap. Tentunya sehingga harus meminjam atau harus membeli lagi ke kantin seperti itu. Maka tentunya ini kami akan memberikan peringatan atau teguran ya secara tertulis, mungkin lewat WA ataukah ditelepon, agar orang tua bisa memperhatikan kebutuhan anak. Ataukah masker, misalnya anak datang tanpa masker, tapi saya kira ini jarang terjadi ya. Ataukah misalnya orang tua telat menjemput anak sehingga sesi berikutnya sudah masuk, anak yang seharusnya sudah pulang masih berada di lingkungan sekolah gitu ya. Jadi ini pada tahapan pertama itu kita berikan peringatan atau teguran saja, atau mungkin nasihat, atau mungkin konsultasi ya itu. Di tahapan kedua, jika terus berulang, tentu kita akan memanggil orang tua untuk berkonsultasi kira-kira apa masalahnya. Nah, mungkin bisa dibicarakan solusinya secara bersama-sama antara orang tua dan pihak sekolah. Jika kami merasa bahwa ini kita tidak bisa tolerir lagi ya, anak selalu misalnya molor dijemput sampai berjam-jam misalnya ya, maka siswa yang bersangkutan tidak kita perkenankan mengikuti PTM. Solusinya Ananda diberikan kegiatan secara online dari rumah ya. Jadi mungkin itu terkait dengan konsekuensi. Yang paling kami harapkan ini adalah masalah kelengkapan alat belajar, alat sholat, dan antar jemputnya Ananda. Itu 3 poin penting yang saya kira kami harapkan orang tua bisa benar-benar mengatur ya, memanage kerjasama ayah dan ibu atau paman ya, orang lain ya, orang lain pihak keluarga atau kerabat yang mungkin bisa membantu itu ya jika orang tua terlalu sibuk gitu. Karena saya kira sesibuk-sibuknya kita, kalau kita komunikasikan ya, itu insya Allah akan ada solusinya. Selanjutnya kami perlu menyampaikan bahwa jadwal PTM atau pertemuan tatap muka terbatas itu insya Allah sudah kita akan mulai hari Senin tanggal 4 Oktober. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada pertemuan tatap muka terbatas ini, karena Ananda itu tidak langsung belajar, tidak langsung seluruhnya masuk belajar, ada tahapannya ya. Jadi pada hari Senin dan Selasa tanggal 4 sampai 5 Oktober 2021 PTM khusus untuk siswa kelas 9 dan kelas 10. Dan PTM-nya itu dalam bentuk kegiatan LDK atau latihan dasar kepemimpinan untuk siswa. Isi dari latihan dasar kepemimpinan ini adalah sosialisasi SOP ya yang ada di sekolah untuk melancarkan proses belajar mengajar, dan
pemberian materi karakter, ya, pemberian materi untuk pembentukan karakter. Nah, pada hari Senin dan Selasa ini kelas 9 dan 10 seluruhnya masuk pada sesi pagi, tidak ada sesi siang. Jadwal menyusul, insya Allah akan kami share untuk jadwal LDK ini ya. Kemudian khusus kelas 7 dan 8 pada hari Senin dan Selasa pekan depan itu diliburkan, kecuali bagi anak yang mengikuti kegiatan ANBK atau Asesmen Nasional ya. Kenapa diliburkan? Karena memang juga bertepatan jadwalnya dengan kegiatan ANBK ya. Seperti itu, sebagian guru menjadi panitia sehingga tidak bisa maksimal melakukan proses pembelajaran, dan karena itu kami pihak sekolah memutuskan untuk mengisi dengan LDK. Itu ya. Kemudian di tanggal 6 sampai 7 Oktober atau pada hari Rabu dan Kamis, kelas 9 dan 10 kami liburkan, kami off-kan dulu 2 hari. Kelas 7 dan 8 yang masuk untuk mengikuti kegiatan LDK. Dan untuk kelas 7 8 ini, pada saat mengikuti kegiatan LDK, mereka masuk itu sudah sesuai dengan pembagian sesi. Siapa yang masuk pagi dan siapa yang masuk siang. Itu sudah sesuai dengan sesinya. Pembagian sesi sebentar kami berikan. Berikutnya pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2021 itu seluruh siswa dari kelas 7 sampai kelas 10 SMA IT Insan Madani, jadi dari kelas 7, 8, 9 SMP IT dan kelas 10 SMA IT seluruhnya itu masuk mengikuti kegiatan belajar secara normal dengan mengikuti pembagian sesi, siapa yang masuk sesi pagi dan siapa yang masuk sesi siang. Nah, demikian untuk kegiatan 1 pekan yang ke depan ya, bahwa pembelajaran normal itu nanti dimulai pada tanggal 9 Oktober hari Jumat. Hari Senin dan Selasa itu jadwal kelas 9 dan 10 LDK, hari Rabu dan Kamis jadwal kelas 7 dan 8. Hari Jumat seluruh siswa sudah masuk untuk belajar kembali seperti biasa dengan mengikuti pembagian sesi pagi dan siang. Selanjutnya kami sosialisasikan jadwal. Ini kami include-kan jadwalnya. Nanti kami akan kirim juga PowerPoint-nya atau slide ini ke grup kelas untuk nanti orang tua bisa cek jadwalnya ya. Jadwal pembelajaran untuk Ananda. Jadi di hari Senin itu jadwal masuk Ananda itu 7.30 dan pulang untuk SMP IT pukul 10.40 dan untuk SMA IT itu pukul 11.30. Kemudian untuk sesi siang Ananda masuk itu pukul 12.15, sholat duhur berjamaah di sekolah wajib, dan pulang untuk SMP IT pada pukul 15.40 atau setelah sholat asar, dan untuk SMA pukul 16.25 atau setengah 5 ya. Jadwal ini, jadwal untuk hari Senin itu pembagian waktunya itu sama dengan jadwal pada hari Rabu dan Jumat. Pada hari Rabu untuk hari Jumat itu ada sedikit perbedaan disebabkan ada sholat Jumat. Kemudian untuk jadwal Selasa, di jadwal hari Selasa itu Ananda lebih cepat masuk 15 menit dibanding hari Senin ya. Jadi Selasa dan Kamis seperti itu. Jadi Selasa dan Kamis itu Ananda masuk 7.15. Kalau hari Senin dan Rabu itu 7.30 ya. Senin, Rabu dan Jumat itu 7.30. Nah, ini saya kembali ke jadwal Selasa, masuk 7.15, anak-anak kembali itu untuk SMP IT pukul 10.30 dan untuk SMA IT pukul 11.15. Kemudian untuk sesi siangnya Ananda tetap masuk pukul 12.15 hari Selasa dan Kamis. Kembali ke rumah Ananda SMP IT pukul 15.30 dan Ananda SMA IT pukul 16.35 ya. Khusus hari Jumat Ananda masuk di jam yang sama di pagi hari 7.30, pulangnya itu 10.40 untuk semua tingkatan dari kelas 7 SMP IT sampai kelas 10 SMA IT. Sesi siang Ananda masuk lebih lambat yaitu pukul 13.15 atau jam 1:15 dikarenakan ada sholat Jumat, dan kemudian pulang itu bersamaan pukul 4.15 ya.
Di hari Jumat Ananda itu membaca surah Al-Kahfi di sekolah ya. Kalau ada Ananda yang sudah selesai membaca di rumah, itu nanti dia boleh membaca surah lain selain surah Al-Kahfi. Intinya di hari Jumat itu ada porsi tilawah untuk Ananda. Nah, seperti itu untuk jadwal, kemudian untuk kode guru dan kode mata pelajaran juga itu saya sertakan di slide. Kemudian ini kode guru dan kode mata pelajaran, nanti ada kode SMP IT, ada kode SMA IT. Mengingat guru-guru yang mengajar masih diperbantukan SMP IT ke SMA IT ya. Silakan bisa dilihat kodenya dan kode mapel dan kode gurunya ya untuk mengetahui jam pelajaran di setiap kelas. Selanjutnya untuk pembagian sesi belajar. Sesi belajar itu dibagi dua sesi, ada sesi pagi dan sesi siang. Kemudian Ayah Bunda pembagian sesi didasarkan pada pembagian kelompok wafa. Di kelompok wafa yang mendasari pembagian sesi, sehingga kami berharap tidak ada orang tua yang komplain atau request anakku sesi begini. Kenapa? Karena ini dibagi berdasarkan pembagian kelompok wafa. Jadi kalau Ananda di sesi pagi atau di sesi siang dengan siapa dia belajar, mohon Ayah Bunda bisa menerima dengan lapang dada dan mengupayakan yang terbaik untuk bisa menghadirkan Ananda semua belajar di sekolah. Selanjutnya untuk pembagian sesi per kelas ini saya sertakan juga di slide. Kelas 7A itu terbagi dua sesi, 11 dan 12 ya. Jadi 11 di sesi pagi, 12 di sesi siang. Kelas 7B ada 11 sesi pagi, 11 sesi siang. Semua siswa boarding itu sesi pagi ya. Khusus boarding itu semuanya sesi pagi, gabung di kelasnya masing-masing. Kemudian kelas 7C ada 12 sesi di pagi dan ada 12 siswa di pagi dan 11 siswa di siang hari. Kemudian kelas 7D ada 12 siswa di pagi hari dan 12 siswa di siang hari. Kelas 8A ada 14 siswa di pagi hari dan 15 siswa di siang hari. Kemudian untuk kelompok kelas 8B ada 15 di pagi hari dan 14 di siang hari. Kemudian kelas 8C itu ada 15 di pagi hari dan 15 di siang hari. Oh ya, kembali tadi ke kelas 8B. Ya, seperti ini ya. Betul ya. 8B, 8C. Nah, sedikit untuk pembagian sesi kelas 8C. Ananda kelas 8C yang ahwat itu kan jumlahnya 36 ya, sehingga untuk mengecilkan jumlah siswa per sesi, ada Ananda yang kami masukkan bergabung dengan kelas Ikhwan. Gitu ya. Ada 6 orang insyaallah Ananda yang bergabung di kelas Ikhwan. Mohon dimaklumi Ayah Bunda, semoga tidak ada yang komplain. Ini pembagian yang kami bisa ya. Karena kalau hanya dibagi dua itu jumlahnya terlalu besar untuk siswa kelas 8C. Kemudian siswa kelas 9. Siswa kelas 9A itu terbagi dua juga. Sesi pagi itu di kelasnya sesi pagi itu ada 12 siswa. Terus selebihnya karena siswa di kelas 9A ini hanya ada 16 orang. Jadi ada 4 orang itu akan bergabung di kelas 9B ya, di kelas 9B. Gitu. Jadi seperti itu. Kemudian untuk mengisi sesi siang, kami mengambil siswa kelas 9C. Itu ada 10 orang ya. Ini satu kelas akhwat semua di kelas 9C. Jadi kelas 9C yang bergabung paralel dengan kelas 9A itu nanti dia satu jadwal mata pelajaran dengan kelas 9A. Seperti itu. Kemudian kelas 9B ini ada 11 orang di sesi pagi dan ada 12 orang di sesi siang. Di sesi siang ini ada 9A 4 orang bergabung dengan kelas 9B ya, seperti itu. Kemudian untuk kelas 9C ada 10 anak di sesi pagi dan 11 anak di sesi siang. Ya. Selanjutnya untuk kelas 10 SMA IT, kelompok pagi itu semua siswa boarding. Semua siswa boarding.
7 orang, dan kelompok siang adalah siswa yang selama ini belajar online dari rumah, 7 orang. Kelas 10A untuk sesi pagi ada 9 orang, yaitu semua siswa boarding, dan sesi siang adalah semua siswa yang belajar secara online dari rumah, ada 7 orang. Ya. Jadi demikian pembagian sesi untuk siswa kelas 7, 8, 9 SMP IT Insan Madani dan kelas 10 SMA IT Insan Madani. Insya Allah sekali lagi ya Bunda, file akan kami kirimkan untuk memudahkan ya Bunda untuk mengecek jadwal Ananda dan mengecek pembagian sesi Ananda. Jadi insya Allah jika ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki atau direvisi, silakan disampaikan dan akan kami bicarakan. Jika memungkinkan akan kami lakukan revisi. Jika tidak ya mohon dimaklumi karena tentu banyak pertimbangan sehingga dibagi sesi seperti ini ya. Sangat diharapkan orang tua bisa memahami apa yang dilakukan oleh pihak sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Ayah Bunda mohon disiapkan ya Ananda untuk mengikuti PTM. Satu hal yang terlupa, mohon disiapkan seragamnya Ananda dan seragamnya Ananda. Ananda sudah harus menggunakan seragam masuk ke sekolah ya. Dan kami memberikan waktu kurang lebih 1 pekan. Jika Ananda misalnya ada yang masih harus menjahit baju ya, masih harus menyiapkan bajunya gitu ya. Mungkin karena sudah kekecilan atau mungkin memang belum jahit. Jadi untuk 1 pekan ke depan itu insya Allah masih boleh menggunakan pakaian bebas rapi jika seragam belum siap gitu. Selanjutnya diharapkan Ananda sudah bisa masuk belajar menggunakan seragam sekolah gitu ya, agar nuansa belajarnya bisa lebih terasa. Ya, selamat kepada Ayah Bunda. Alhamdulillah keinginan kita untuk bisa belajar di sekolah itu bisa terlaksana, dan tentunya kesuksesannya ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama ya, bagaimana pihak sekolah membuat sistem dan orang tua mendukung sistem yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke Ustaz. Masya Allah, terima kasih Ustazah Nirwana Bidu SPD MPD atas penjelasannya. Ya, Masya Allah, itulah tadi Ayah Bunda penjelasan sosialisasi mengenai pertemuan tatap muka terbatas yang insya Allah akan kita mulai di hari Senin ya. Mudah-mudahan Ayah Bunda bisa mempersiapkan ya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk PTM nanti, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya Ananda juga, dan juga tetap nanti pada saat pertemuan tatap muka terbatas mematuhi protokol kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut, jika ada pertanyaan, silakan Ayah Bunda tanyakan kepada atau kontak langsung ya kepada wali kelas masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.